Penguasa kuil surgawi, bab 365. Faktanya, alasan mendasar mengapa penatua pertama Qin Wu, penatua kedua Liu Ce dan yang lainnya membujuk Xiao Tianzi untuk kembali ke Departemen Perang Besar Xia adalah karena mereka tidak ingin Xiao Tianzi terlalu lelah dan berjuang keras. Bagaimanapun, fondasi Departemen Perang Daxia saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Departemen Perang Daxia saat ini pasti memiliki kekuatan yang setara dengan Departemen Perang terbaik di dunia. Kembalinya Xiao Tianzi dapat banyak membantu Xiao Tianzi. Pada saat ini, di kota Zongjing, Tetua Agung dan kelompoknya sedang membujuk Xiao Tianzi. Di luar wilayah, di seluruh dunia, pada saat ini, perubahan drastis lainnya terjadi. Waktu kembali ke 1 jam yang lalu, ketika Yang Xia pergi dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik terkemuka dari Sekte Liang di wilayah Daxia. Jauh di dalam lautan di pusat dunia, di ruang bawah air di bawah markas Rule Guardian Base Camp. Ada pemimpin sebenarnya dari penjaga aturan, makhluk setingkat manusia raja yang sangat kejam. Pada saat ini, Raja Manusia, penjaga aturan, yang mengasingkan diri di dasar laut, juga membuka matanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur dunia, ke arah Departemen Perang Daxia, matanya sangat serius. Dinasti lain telah lahir, dan ini adalah dinasti baru dengan keberuntungan yang kuat dan keberuntungan langsung. Ia berpotensi menjadi dinasti kekaisaran. Dan di sana, ini. Apakah ini yang ketiga kalinya? Akankah generasi ketiga kekaisaran dinasti akan segera muncul? Pada saat ini, Raja Manusia yang merupakan penjaga aturan dalam pengasingan di ruang rahasia di bawah laut bergumam pada dirinya sendiri. Ya, tak sulit mendengar banyak kabar dari perkataannya. Apa yang dibicarakan Raja Manusia Purba ini adalah 3 generasi dinasti kekaisaran yang akan segera muncul di negeri Departemen Perang Daxia. Ya, yang dia bicarakan adalah Departemen Perang Besar Xia, bukan seluruh dunia. Sederhana sekali, yang dia maksud adalah di dunia ini, dalam proses sejarah ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Namun bukan hanya Departemen Perang Besar Xia yang memiliki 2 generasi dinasti kekaisaran. Di belahan dunia lain, pernah ada dinasti kekaisaran. Misalnya, benua dunia barat, benua tengah dunia, Del. Semuanya memiliki dinasti kekaisaran yang muncul. Di seluruh dunia, selama ribuan tahun dan puluhan ribu tahun, terdapat kurang dari 10 dinasti kekaisaran, dan sebanyak ratusan dinasti. Namun pada akhirnya, tidak peduli dinasti kekaisaran mana yang muncul di wilayah manapun, mereka akhirnya menghilang dalam sungai panjang sejarah. Dan semua kerajaan pada akhirnya hanya mencapai tingkat dinasti kekaisaran dan kemudian musnah. Tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Belum lagi semakin banyak dinasti berubah lebih cepat. 3 generasi. Orang tua Wang, penjaga aturan, sangat rumit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di matanya yang keruh. Dan kam penjaga pemerintahan mereka memiliki misi. Meskipun orang yang memberi mereka misi itu di zaman kuno sudah tidak ada lagi, misi mereka masih bertahan. Perlahan, lelaki tua Wang yang mengasingkan diri jauh di bawah laut terdiam, menghitung sesuatu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ketika lelaki tua itu terdiam, 4 kekuatan yang sangat kejam yang tersembunyi di 4 penjuru dunia berada pada saat takdir nasional Departemen Perang Xia besar menerobos ke dinasti kuno. Kekuatan tersembunyi di sudut 4 kutub juga muncul kembali. Di 4 tempat di dunia, 4 tempat paling ekstrim dan terpencil, orang-orang kuat telah muncul di antara kekuatan tersembunyi di mana-mana, menunggu untuk melihat dan menyimpulkan nasib Departemen Perang Great Xia. Setelah itu, kekuatan dari 4 penjuru dunia terdiam untuk beberapa saat, dan kemudian semua kekuatan yang kuat berangkat ke pusat dunia, tempat penjaga aturan, Pak Tua Wang, sedang mundur. Di benua timur telah muncul negara dengan potensi dinasti kekaisaran, dan ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Pada saat ini, 4 orang kuat dengan aura yang sangat kejam meninggalkan area yang mereka jaga dan bergegas ke area di bawah markas kamp pangkalan penjaga aturan. 1 jam kemudian, 4 sosok dengan aura kuat muncul dari ruang rahasia bawah laut tempat kamp penjaga aturan Raja Orang Tua sedang mundur. Tak satu pun dari 4 orang itu yang berbicara. Setelah mereka muncul, mereka hanya memandang lelaki tua yang duduk bersila di tengah dalam diam. Saat berikutnya, lelaki tua di kamp penjaga aturan menghela nafas dalam-dalam, melihat ke-4 orang yang muncul di ruang rahasia dengan mata yang sangat rumit dan berkata, "Kamu di sini. Itu berarti kamu semua telah membuat pilihan. Apakah itu benar?" Raja Orang Tua di kamp penjaga aturan memberikan tampilan yang rumit pada ke-4 sosok itu. Ke-4 sosok dengan aura kuat tidak berbicara saat ini, tetapi mereka semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Orang-orang kuat di 4 penjuru mereka bukanlah kekuatan yang sama dengan kubu penjaga aturan. Mereka adalah 5 kekuatan independen. Namun meski merupakan 5 kekuatan independen, mereka memiliki tujuan yang sama. Hanya saja selama ribuan tahun,
mereka memiliki jalur perkembangan yang berbeda. Ya, kelima kekuatan mereka telah tersebar selama ribuan tahun, dan hingga saat ini, para pemimpin kelima partai tersebut telah berkumpul kembali. Setelah 5 orang kuat yang sangat menakutkan terdiam untuk waktu yang lama, salah satu dari mereka, pemimpin 4 penjuru dunia, berkata, Sun Yi, kita tidak punya waktu. Kegelapan telah kembali lagi. Jika kita gagal lagi dalam hidup ini, itu tidak lebih dari 3 hal. Saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Pemimpin dari 4 penjuru dunia ini diberi nama Sandi Dong-er, sedangkan 3 lainnya diberi nama Sandi 3 Barat, 4 Selatan, dan 5 Utara. Dan orang yang dia panggil yang pertama adalah Raja Orang Tua di kamp penjaga aturan. Ya, 5 keberadaan mereka yang tak terkalahkan di dunia ini telah diam sebelumnya. Kecuali dunia ini dihancurkan, mereka tidak akan pindah. Kelimanya tidak memiliki nama yang bagus dan mendominasi, mereka hanya memiliki kode nama yang sangat sederhana. Mengusung misi misterius dan berat. Pada saat ini, orang kuat tak terkalahkan dengan nama Sandi Dong-er selesai berbicara, dan 3 orang kuat lainnya dari 4 penjuru dunia juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, dengan sedikit tekad di mata mereka. Ya, bagi mereka, waktu hampir habis, dan waktu bertahan hidup mereka sudah terlalu lama, dan mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. 10 menit kemudian, Raja Manusia Purba dengan nama kode 0. 1 di kamp penjaga aturan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Hei, aku telah gagal 9 kali, dan mungkin tidak ada yang ke-10 kalinya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana cara melakukannya? Zaman besar telah tiba. Ada banyak orang kuat di benua dunia yang telah memulai jalur kaisar sejati. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk membuka ranah Dao Kaisar Sejati di seluruh dunia, memungkinkan para jenius yang telah memulai jalur kaisar sejati untuk tumbuh dengan cepat. Kata orang kuat tak terkalahkan dengan nama Sandi Sisan. Berapa banyak yang diaktifkan? Pak Tua Wang dari kamp penjaga aturan bertanya dengan cemberut. Semuanya. Nancy juga berkata, semua. Ini adalah akumulasi dari 5 partai kita selama ribuan tahun. Setelah dibuka, jika kita kalah lagi, benar-benar tidak akan ada harapan dan masa depan. Orang tua Wang di kamp penjaga aturan sangat mata serius. Dia sangat rumit, dan jelas dia tidak ingin melakukan ini. Alam kaisar sejati. Ini mengacu pada beberapa reruntuhan kuno, yang penuh energi dan Tao Yun yang cukup. Masuk ke sana untuk berlatih akan memberikan manfaat besar bagi mereka yang kuat dalam perjalanan menuju kaisar sejati. Tapi tidak hanya mereka yang kuat yang telah mengambil jalur kaisar sejati yang bisa masuk. Semua orang kuat, selama mereka level God of War atau lebih tinggi, bisa masuk. Tapi bagi prajurit level Dewa Perang, jika dia masuk, pada dasarnya dia akan mati. Dan karena apa yang disebut alam kaisar sejati ada di dunia ini, maka secara alami juga ada alam kaisar sejati. Hanya karena dalam ribuan tahun terakhir, dinasti kekaisaran yang ada di dunia dihancurkan satu demi satu. Oleh karena itu, alam kaisar sejati sudah dalam kondisi bobrok. Ia juga telah menghilang selama bertahun-tahun dan tidak dapat ditemukan. Tapi alam kaisar sejati masih ada lagi. Itu telah disegel bersama oleh kamp penjaga aturan dan 5 kekuatan dari 4 penjuru dunia. Tapi sekarang, mereka semua ingin membuka blokirnya. Untuk membuka blokir alam kaisar sejati, kelima pihak harus setuju. Semua orang terus diam, dan 10 menit berlalu. Beiwu, yang belum berbicara, memandang Pak Tua Wang dari kamp penjaga aturan dan berkata dengan suara serak, saudaraku, jangan ragu, aku hampir kehabisan waktu. Setelah Beiwu selesai berbicara, Pak Tua Wang di kamp penjaga aturan gemetar di matanya dan tanpa sadar menatap Beiwu. Beiwu tersenyum pahit, lalu membuka jubah yang menutupi kakinya. Kemudian Pak Tua Wang melihat bahwa kaki Beiwu hanyalah tulang hitam. Pada tulang yang tidak memiliki daging dan darah, masih terdapat energi hitam yang terus-menerus terkikis. Lau, kamu, orang tua Wang, penjaga peraturan, memiliki mata merah, dan ada sedikit rasa tak tertahankan di matanya. Beiwu tersenyum, menutupi dirinya dengan jubahnya lagi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan senyuman bebas dan santai, tidak masalah, kami berempat telah hidup cukup lama, dan kami merasa jika kami gagal lagi kali ini, kami akan sungguh tidak ada kesempatan. Saudaraku, buatlah keputusan. Setelah Beiwu selesai berbicara, 2 timur, 3 barat, dan 4 selatan semuanya memandang lelaki tua Wang yang duduk bersila di tengah dengan ekspresi yang sangat rumit. Setelah menghela nafas dalam-dalam, Pak Tua Wang mengangguk dan berkata, oke, saya setuju, mari kita mulai dan berjuang untuk hidup ini. Jika kita kalah, maka kita akan mati bersama. Setelah lelaki tua Wang berhenti sejenak, dia melanjutkan, tetapi bahkan jika Anda ingin membuka semuanya, yang terbaik adalah membaginya menjadi 3 tahap. Buka yang pertama agar para jenius yang kuat di dunia terbiasa dengannya, lalu buka lagi,
dan akhirnya tinggalkan satu batch, buka semuanya. Oke, ini pertama kalinya dimulai. Orang-orang kami tidak akan berpartisipasi. Dong Er menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, yang lain mengangguk. Pak Tua Wang berpikir sejenak dan berkata, ketika ini dimulai untuk kedua kalinya, orang-orang dari 5 partai juga harus berpartisipasi. Mereka telah membayar terlalu banyak selama bertahun-tahun, jadi jangan menunggu untuk yang ketiga kalinya. Biarkan mereka bertarung. Petik 2. Adapun Raja Manusia dari semua pihak yang masih tidur dan bersembunyi di dunia saat ini, izinkan saya berkomunikasi dengan mereka. 2 kali pertama adalah untuk junior yang kuat untuk berpartisipasi. Ketiga kalinya, jika mereka ingin masuk, mereka akan melakukannya. Berpartisipasi lagi. Penjaga aturan orang tua Wang berbicara lagi. Setuju. Keempat orang kuat yang tak terkalahkan dari 4 penjuru dunia semuanya mengangguk. Setelah pimpinan kelima partai selesai berbicara, mereka kembali berpisah. Dan tidak banyak orang di dunia ini yang tahu bahwa ketika takdir nasional Departemen Perang Besar Xia menerobos ke dinasti kekaisaran, 5 kekuatan paling tersembunyi di dunia membuat keputusan yang akan mengubah seluruh dunia. Tentu saja, waktu pembukaan alam Kaisar Dao sejati tidak lama lagi. Segera, pembangkit tenaga listrik teratas di semua departemen perang akan mendapatkan beritanya acara seni. Pada saat itu, pasti akan ada banyak orang kuat, jenius, dan pahlawan yang bersaing dan bertarung. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang akan bertahan sampai akhir. Waktu kembali ke Departemen Perang Besar Xia dan tempat pertemuan di kota Zongjing. Tetua Agung, Tetua Kedua, dan lainnya dari Departemen Perang Xia Besar masih membujuk Xiao Tians. Tians, kamu juga telah melihat bahwa semua orang di Departemen Perang Xia Besar menyambutmu dan saudara-saudaramu kembali. Kamu berasal dari Daxia, jadi, kembalilah, dan kamu akan memberi kami banyak hal kepada orang-orang tua ketika kamu kembali. Tetua Agung memandang Xiao Tians dengan mata yang sangat rumit dan berkata. Tapi Xiao Tians tetap diam. Dia percaya apa yang dikatakan Tetua Agung itu benar. Ingin dia kembali dan membantu mereka. Bagaimanapun, Departemen Perang Besar Xia saat ini sudah sangat kuat. Jika ada banyak orang kuat dan kekayaan negara meningkat, maka tentu saja Anda akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tetua Agung dan yang lainnya memintanya untuk kembali semata-mata untuk perlindungan. Karena dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam peperangan beberapa bulan terakhir, Kuil Tianshan dan Xiao Tians telah membuat terlalu banyak musuh di dalam dan di luar wilayah. Orang-orang tua ini takut terjadi sesuatu pada Xiao Tians. Xiao Tians secara alami memahami hal ini, tetapi dia memiliki idenya sendiri. Dia tidak bisa kembali, setidaknya belum. Faktanya, Xiao Tians tidak terlalu memperhatikan musuh lainnya. Tapi ada 2 orang yang harus dia perhatikan. Salah satunya adalah Di Xie yang muncul dan menantangnya. Sekarang tersembunyi di Lion War Zone. Dan yang lainnya adalah ayahnya Xiao Su. Sampai saat ini, Xiao Tians tidak mengetahui keberadaan Xiao Su atau apa yang telah dilakukannya. Dan ada juga ibunya Tang Yun. Apa rencana ibunya? Ada juga jenderal yang memerintah negara pada masa dinasti kekaisaran 2000 tahun yang lalu. Dia sekuat Tianxia, pada akhirnya, dia harus membunuh 3.000 tentara di bawah komandonya secara pribadi, dan kemudian bunuh diri dengan cara yang sangat menyedihkan tata krama. Sebelumnya, ketika tetua pertama dan tetua kedua mengundang Xiao Tians untuk kembali sebagai tetua kelima dari Departemen Perang Besar Xia, dan menggunakan keberuntungan nasional Xia besar untuk meningkatkan kuil penyegel surgawi, Xiao Tians memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa jalan itu mungkin tidak benar. Jika dia benar-benar kembali sekarang, kemungkinan besar dia dan kuil Tianshan akan mengambil jalan yang sama seperti yang dilakukan dunia di masa lalu. Ini adalah sesuatu yang dia lebih baik mati daripada melihatnya. Xiao Tians mendongak dan melihat An, Zan, Mi, Kaisar Hitam, Tuan Xing, Tianyi, dan saudara-saudara dari kuil 3.000 surga di alun-alun di bawah. Dia, Xiao Tians, sebagai kakak laki-laki tertua mereka, sebagai penguasa istana mereka. Bagaimana dia bisa tega membantai mereka dengan tangannya sendiri? Oleh karena itu, setelah Xiao Tians terdiam lagi untuk beberapa saat, dia tersenyum pada Tetua Agung dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dengan bebas dan mudah dan berkata, Tetua Agung, itu masih tidak berhasil. Sekarang Departemen Perang Besar Xia Takdir Nasional sekali lagi membuat terobosan, takdir nasional meningkat, dan keberuntungan kuat. Saya tidak akan mengambil bagian, biarkan Departemen Perang Xia Besar memiliki lebih banyak orang kuat, surgawi kita tempel masih muda, kami tidak terburu-buru. Xiao Tians sebenarnya menolak lagi. Tetua Agung dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar, mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Dulu, Xiao Tians tidak bergabung karena dia khawatir akan membawa bencana ke Departemen Perang Besar Xia,
tetapi sekarang Departemen Perang Besar Xia telah berkembang sepenuhnya. Dimungkinkan untuk mengawalnya, tetapi Xiao Tians sebenarnya menolak lagi. Ya Tuhan, Tians, kamu, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Tetua Agung itu bertanya dengan mata merah, menatap Xiao Tians dengan mata yang sangat rumit. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada alasan, Tetua Agung, aku ingin menempuh jalanku sendiri. Dan aku merasa bahwa aku akan menjadi lebih baik untuk bagian luar, Departemen Perang Daxia dan Kuil Tianshan di masa depan. Xiao Tians berhenti sejenak saat berbicara, terus menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi, 2 generasi pertama dinasti kekaisaran di negeri ini telah dihancurkan. Meskipun tidak ada bukti, saya merasa jalan yang mereka ambil mungkin salah. Seperti tidak ada bantuan asing. Penatua Agung, saya berpikir, jika Departemen Perang Xia Besar dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, akankah lebih baik jika saya juga kembali dengan kekuatan dinasti kekaisaran? Tetapi jika kamu memilih cara itu, jalan bagimu dan para prajurit kuil surgawi pasti akan jauh lebih sulit banyak. Mendengarkan kata-kata Xiao Tians, Tetua Agung dan yang lainnya memiliki pemikiran yang semakin tak tertahankan di dalam hati mereka. Hati mereka, junior yang luar biasa, pejuang nasional sejati. Xiao Tians tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetua Agung membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa kepada Xiao Tians. Saat berikutnya, tetua kedua menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tians. Tian, tetua kedua, bagaimana menurutmu? Xiao Tians setuju sambil tersenyum. Tetua kedua memandang Xiao Tians dengan cara yang sangat rumit dan berkata, Tians, kamu tidak membiarkan tetua itu menyelesaikan apa yang dia katakan. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda bahwa kali ini reformasi Departemen Perang Xia Besar sangat menyeluruh. Kami sudah membuat rencana di awal. Kami berencana untuk melakukan reformasi, dan sekarang nasib nasional telah mencapai tingkat dinasti. Mulai sekarang, Departemen Perang Besar Xia akan berganti nama menjadi Departemen Perang Tianxia. Sistem yang lebih tua juga akan diubah menjadi sistem komandan. Semua orang kuat tingkat Tao akan datang ke Departemen Perang Tianxia untuk menjadi komandan. Misalnya, Anda, Nona Heidi, Master Sekte Chen, Tao Qingyi, dan Master Sekte Zan semuanya akan menjabat sebagai komandan di Departemen Perang Tianxia. Tetapi pada saat yang sama mereka akan menjaga independensi sekte masing-masing masih 3 sekte asli, dan Kuil Tianshan masih sama. Departemen Perang Tianxia di Kuil Tianxia masih merupakan Departemen Perang Daxia yang asli, tetapi mulai sekarang, kita adalah satu kesatuan secara eksternal dan internal, dan keseluruhan ini disebut Departemen Perang Tianxia. Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia memandang Xiao Tians dengan sangat serius dan berkata, Tians, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Kami tidak peduli jika semua orang bertanggung jawab atas tanah ini bersama kami. Departemen Perang Tianxia lebih dari persatuan bukanlah tentang siapa yang bergabung dengan siapa. Jadi Anda dapat kembali, dan Anda dan Kuil Tianshan akan diberkati oleh takdir nasional dinasti di masa depan. Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, saya mengerti, tetapi tetua kedua, saya masih harus pergi. Jangan mencoba membujuk saya sudah mengambil keputusan. Saya akan mengikuti jalan saya sendiri. Tentu saja, seperti sebelumnya. Sama, meskipun saya tidak akan kembali, kami dan saya akan tetap berada di Departemen Perang Tianxia tidak peduli hidup atau mati. Saat berikutnya, Xiao Tians melihat tetua ketiga Zudi, ketua tetua Long Zhangguo, dan Yan Xiaobe mencoba membujuknya. Dia terus tersenyum, membungkuk kepada mereka dan berkata, kakek, kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku pergi, mohon jaga dirimu, sampai jumpa di medan perang di luar wilayah. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, sebelum ada yang bisa berbicara, dia berbalik dan melihat saudara-saudara dari kuil surgawi di bawah dan berteriak dengan keras, kuil surgawi. Tuan-tuan, apakah Anda berani bertarung dengan saya di luar wilayah lagi? Pada saat ini, Kaisar Hitam, Tuan Xing. Hahaha, oke, ayo pergi, ayo keluar wilayah lagi, kalahkan semua musuh yang menyerang. Xiao Tians tertawa keras, dan dalam sekejap, dia muncul di alun-alun di bawah, di depan orang-orang kuat Tianshan Kuil. Kemudian Xiao Tians tidak pernah ragu-ragu atau melihat ke belakang, dan pergi bersama semua orang di Kuil Tianshan. Saat ini, Yang Xia pergi, begitu pula Xiao Tians. Di lapangan negosiasi, hanya sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Xia Besar yang tersisa. Setengah jam kemudian, perwakilan dari semua kekuatan di luar kota Zongjing datang ke Talking Square. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan rumit di dalam hatinya,
dan berkata dengan lantang kepada orang-orang di alun-alun di bawah, mulai hari ini, Departemen Perang Daxia akan berganti nama menjadi Departemen Perang Tianxia. Komandan pertama Departemen Perang Tianxia adalah Qin Wu, komandan kedua adalah Liu Che, komandan ketiga adalah Su Di, komandan keempat adalah Long Zhangguo, komandan keenam adalah Qing Yi Daozu, komandan ketujuh adalah Zhan Wushuang, dan komandan-komandan kedelapan adalah Chen Podao, komandan ke-9 Wan Tiansui, komandan ke-10 Yan Xiaobei, komandan ke-11 Sun Qitian, komandan ke-12 Chen Bahuang, komandan ke-13 Lu Wuji. Di alun-alun pertemuan di Zongjing, Tetua Agung dengan sungguh-sungguh melafalkan nama-nama itu satu demi satu, prajurit tingkat Tao satu demi satu, komandan Departemen Perang Tianxia yang diberi gelar, naga takdir nasional di langit di atas Zongjing, terus-menerus dikeluarkan raungan naga mengguncang langit. Saat ini, keberuntungan nasional Departemen Perang Xia Besar telah dipromosikan ke tingkat dinasti, dan nama Departemen Perang juga telah diubah menjadi Tianxia. Mulai sekarang, semua komandan yang kuat akan bekerja keras untuk dinasti yang lebih tinggi. Pada hari ini, Xiao Tians membawa pergi kuil Tianshan dan kembali ke medan perang asing yang mereka kenal. Dia ingin membawa kuil Tianshan untuk terus menempuh jalan mereka sendiri dan memulai kembali perjalanan penuh gairah mereka. Bab 366. Xiao Tians tidak terlibat dalam restrukturisasi Departemen Perang Tianxia, dan tentu saja dia tidak tahu bahwa meskipun dia memilih untuk pergi, Tetua Agung dan kelompoknya masih memberinya posisi Komandan kelima Departemen Perang Tianxia. Ya, Komandan kelima baru dari Departemen Perang Tianxia, posisi di atas 3 pemimpin sekte, hanya dapat dipegang oleh Xiao Tians. Itu sama saja meskipun orang lain tidak berada di Departemen Perang Tianxia. Terlihat dari hal ini bahwa apa yang telah dilakukan Xiao Tians selama bertahun-tahun telah benar-benar menaklukkan semua orang di Departemen Perang Daxia. Bahkan jika dia jelas-jelas menolak dan menolak berkali-kali, orang-orang tua itu tetap menyimpannya untuknya. 3 jam kemudian, Xiao Tians memimpin semua orang dari kuil surga kembali ke markas kuil surga di medan perang luar. Setelah kembali ke medan perang di luar wilayah tersebut, para prajurit kuil Tianshan terus berlatih. Xiao Tians dan orang-orang berkuasa lainnya sedang bertemu di ruang konferensi kantor pusat. Pada saat ini, di ruang konferensi markas besar kuil Tianshan, Xiao Tians, Kaisar Hitam, Tuan Xing, An, Zhan, Mi, Qianmian dan eksekutif senior lainnya sedang duduk dengan tenang. Dao Yi dan Dao Chen, 2 ahli yang tiada taranya, juga ada di antara mereka. Xiao Tians memandangi saudara-saudaranya dengan aura yang kuat, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Masalah-masalah dalam Departemen Perang Daxia telah diselesaikan untuk sementara. Nasib nasional Departemen Perang Besar Xia telah secara resmi menembus ke tingkat dinasti, dan sepenuhnya setara dengan Departemen Perang Singa, Departemen Perang Beruang Besar, Departemen Perang Macan Hitam, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak. Departemen Perang, dan 5 Departemen Perang Super. Xiao Tians juga percaya bahwa Tetua Agung dan yang lainnya akan segera mendapatkan promosi besar lainnya. Oleh karena itu, Xiao Tians merasa lega untuk saat ini mengenai masalah-masalah di dalam Departemen Perang Xia Besar. Faktanya, dia juga mengerti bahwa jika dia telah berjanji kepada Tetua Agung sebelumnya, dia mungkin bisa menerobos ke tahap tengah Kaisar sejati sekarang. Tapi, dia tidak memilih seperti itu. Jika dia ingin menerobos jalan Kaisar sejati, dia membutuhkan terlalu banyak energi dan Daoyun. Sangat mungkin jika dia menggunakan keberuntungan nasional Departemen Perang Xia Besar untuk menerobos, dia sendiri yang akan menghabiskan banyak energi sebagai jumlah total dari Tetua Agung dan lainnya. Ini bukan hal yang bagus. Selain itu, ratusan juta orang di Departemen Perang Great Xia pada akhirnya membutuhkan kepemimpinan dari Tetua Agung dan lainnya. Dan dia lebih memilih menjadi jenderal kuat yang bisa menyerang. Ya, inilah keinginan Xiao Tians. Tapi sekarang masalah di Departemen Perang Great Xia hampir selesai. Dia akhirnya bisa terus bergerak maju bersama saudara-saudara di bawah komando kuil Tianshan lagi. Perjalanan kita dimulai lagi. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kebanggaan di hatinya. Kembali ke medan perang di luar wilayah, dia merasa seolah-olah telah kembali ke rumah, tanpa pengekangan apapun. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Kaisar Hitam, Tuan. Tak perlu dikatakan lagi tentang Kaisar Hitam, dia sekarang hampir secara resmi menerobos Kaisar sejati. Dia bisa menerobos kapan saja. Gelap, berkelahi, membunuh, dan menghancurkan. 4 wakil penguasa istana kuil surgawi saat ini semuanya telah mencapai puncak Kaisar sejati tingkat ke-8, dan kekuatan tempur mereka benar-benar sebanding dengan Kaisar tingkat 9 biasa. Meskipun Xiao Tians dan yang lainnya telah melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao muncul satu demi satu akhir-akhir ini, jangan lupa bahwa mereka hampir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh wilayah Daxia. Dan kalau memang mau dihitung-hitung, sebenarnya jumlahnya tidak banyak.
Kekuatan tempur kaisar tingkat 9 mampu menekan nasib sebuah dinasti. Oleh karena itu, tingkat kaisar tingkat ke-9 juga sangat kuat. Tuan Xing, direktur barisan kuil surga saat ini, telah benar-benar menembus ke tingkat kaisar tingkat 9. Selain itu, Tuan Xing memiliki latar belakang yang cukup dan pengalaman tempur yang kaya puncak tingkat ke-9 tingkat kaisar segera. Pada saat ini, Tuan Xing, yang mengenakan jubah hitam, memiliki wajah tegas dan mata serius. Dia berdiri dan bertanya pada Xiao Tians, Tuan Istana, pihak mana yang harus kita lawan terlebih dahulu? Saya akan membuat pengaturan terlebih dahulu. Tuan Xing mendengarkan setelah Xiao Tians berbicara. Saya mengerti apa yang dimaksud Xiao Tians. Saat ini, baik para pemimpin senior maupun pembangkit tenaga listrik tingkat rendah di kuil surga telah mencapai terobosan besar. Inilah saatnya mereka perlu ditempa dengan berperang. Ketika Xiao Tians mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan mengetukkan jarinya ke meja. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Departemen Perang Singa Laut di Aliansi Z9, mereka melarikan diri terakhir kali, tetapi mereka tidak menderita apapun. Kerugian, titik, haha, Departemen Perang Singa Laut itu telah lama menindas dunia dengan Departemen Perang Singa, dan juga menginvasi wilayah Daxia lebih dari 100 tahun yang lalu kita membiarkan mereka pergi. Ya, Departemen Perang Singa Laut, ketika Xiao Tians, Tetua Agung, dan lainnya menyerbu Aliansi Z9 sejauh ribuan mil terakhir kali. Itu tidak mengenai Departemen Perang Singa Laut. Ada dua alasan untuk hal ini. Pertama, Departemen Perang Singa Laut sangat terpencil dari Departemen Perang lainnya. Departemen ini terletak di tengah samudera selatan dunia dan dianggap sebagai benua kecil yang terpisah. Dengan kata lain, ini adalah pulau yang sangat besar. Oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin menyerang Departemen Perang Singa Laut, tidak akan mudah bagi Departemen Perang terkemuka seperti singa, elang besi, dan ular perak untuk menyelamatkan mereka. Alasan kedua adalah Departemen Perang Singa Laut bereaksi terlalu cepat. Sebelum Xiao Tians, tetua pertama, dan partainya dapat mengambil tindakan terhadap mereka, darurat militer telah diberlakukan terhadap mereka. Dan semua guru Tao yang kuat bergegas mendekat. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Xiao Tians ingin membunuhnya dengan paksa. Dia ingin melihat berapa banyak orang kuat yang ada di divisi Perang Singa Laut, yang berada di peringkat terbawah di Aliansi Z9. Akan lebih baik jika menggunakan benua itu sebagai tempat pelatihan bagi para prajurit Dewa Surgawi. Dao Chen, izinkan saya menyebutkan di sini bahwa Aliansi Z8 yang asli diubah menjadi Aliansi Z9. Terutama untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sekali lagi, buku ini adalah cerita yang sepenuhnya fiksi. Jadi memikirkan hal ini, Xiao Tians menatap Dao Yi dan bertanya, Senior Dao Yi, menurutku seharusnya tidak ada manusia kuat setingkat raja di Departemen Perang Singa Laut, kan? Departemen Perang Singa Laut sudah lama tidak didirikan, dan total sejarahnya hanya beberapa ratus tahun. Dalam ratusan tahun sejarah ini, Xiao Tians tidak pernah ingat bahwa pernah ada sebuah kerajaan di benua itu, paling banyak hanyalah sebuah dinasti. Dao mengangguk dan tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Haha, Tians, apa pendapatmu tentang manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja? Apakah itu benar-benar kubis besar? Izinkan saya memberitahu Anda ini, kekuatan di sebuah benua, setidaknya satu harus berada di level teratas dinasti, dan keberuntungan tanah dapat mendukung pembangkit tenaga listrik tingkat raja manusia. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat raja manusia dapat meninggalkan warisan untuk generasi mendatang itu juga sulit. Dao Chen juga mengangguk setuju, memandang Xiao Tians dan berkata, ya, Tians, sangat sulit bagi manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja untuk muncul. Itu adalah jurang alami, dan tidak mudah untuk dilintasi. Xiao Tians sedikit mengernyit, memandang Dao Yi dan Dao Chen dan bertanya, karena sulit bagi pembangkit tenaga listrik tingkat raja manusia untuk menerobos. Apakah kamu yakin dengan kedua senior itu? Senior Dao Yi hanya mengatakan bahwa pasti ada cukup banyak. Apakah itu cukup bagi kam penjaga aturan untuk mendukungnya dengan keberuntungan? Dao Yi mengangguk dengan serius dan berkata, ya, kam penjaga aturan tentu saja cukup, dan kam penjaga aturan dapat membawa terobosan setidaknya 5 atau 6 raja manusia. Tians, kam penjaga aturan jauh dari apa yang Anda lihat. Sesederhana itu. Jangan bertanya tentang masalah ini sampai Anda mencapai level kaisar sejati. Setelah Dao Yi selesai berbicara, dia menatap Xiao Tians dalam-dalam, lalu berkata, Tians, kamu ada rapat dulu. Aku akan memberitahumu sesuatu nanti, sesuatu yang sangat penting. Xiao Tians teringat apa yang baru saja dikatakan Dao Yi di dalam hatinya, mengangguk, dan membuat beberapa pengaturan untuk semua orang di kuil Tianshan. Terutama Xing Lao dan Qian Mian. Sekarang, salah satu dari mereka adalah manajer kuil surga, dan yang lainnya adalah mata kuil surga. Setelah Xiao Tians membuat pengaturan, dia mengikuti Dao Yi Ocean keluar. Setelah beberapa saat,
Xiao Tians, Dao Yi, dan Dao Chen mencapai puncaknya. Dao Yi berhenti dan melihat ke daratan luas di kejauhan dan berkata kepada Xiao Tians, "Tians, sekarang kamu telah menembus puncak tahap awal Kaisar Sejati, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap tengah Kaisar Sejati. Efektivitas tempurmu sudah sebanding dengan Guru Tao tahap akhir, jadi aku pergi." Xiao Tians mengangguk. Dia sudah menduga kepergian Dao Yi. Dan sekarang, Dao Yi tidak perlu terus mengikutinya. Dan dia sendiri juga ingin bekerja keras dan berkarir. Anda tidak selalu bisa dilindungi oleh Dao Yi. Jadi Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, Dao Yi senior, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Saya baik-baik saja di sini. Apa yang baru saja ingin kamu katakan kepadaku? Apakah hal yang sangat penting itu ada hubungannya denganku?" Dao Yi mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, "Ya, ini ada hubungannya denganmu. Dan itu sangat berhubungan, karena domain Kaisar Sejati Dao akan segera dibuka. Alam Kaisar Sejati, apakah memang ada tempat seperti itu?" Xiao Tians bertanya dengan cemberut. Dia jelas mengetahui sesuatu tentang alam Kaisar Sejati. Tapi itu semua jarang dicatat di beberapa buku kuno, jadi Xiao Tians tentu saja tidak mempercayainya. Dao mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja itu benar. Saya telah menerima kabar bahwa dalam 5 hari, domain Kaisar Sejati Dao pertama akan dibuka, dan lokasinya akan berada di persimpangan benua barat dan jalan timur dunia, pemakaman Departemen Perang." Xiao Tians mengerutkan kening, pemakaman Departemen Perang. Apakah ada dojo untuk orang-orang kuat yang gugur yang tersisa dari zaman kuno? Dao mengangguk dan berkata, "Ya, benar, di sana, di area pemakaman perang." Karena lokasi geografisnya, ini telah menjadi medan pertempuran antara jalan utama timur dan benua barat dunia sejak zaman kuno. Itu adalah tempat sebenarnya dari 4 perang. Selama ribuan tahun, banyak orang kuat telah jatuh di sana, jadi bersiaplah, dalam 5 hari, hampir semua jenius dari semua departemen perang dan kekuatan top di dunia akan berkumpul di sana. Petik 2. Xiao Tians mengangguk, jadi waktu pertarungan singa laut tidak bisa ditunda terlalu lama. Saya tidak menyangka tempat seperti itu benar-benar ada di domain Dao Kaisar Sejati, dan jika tempat semacam itu dibuka, itu pasti akan menjadi peluang besar bagi Xiao Tians sendiri. Di sana, dia memiliki harapan besar untuk menembus Kaisar Sejati, jangka menengah. Begitu Dao Chen pergi bersama Dao, Yi Xiao Tians berdiri di puncak gunung sendirian, melihat ke segala arah. Situasi di wilayah perang Daxia telah stabil. Bersambung,